Halo, kembali lagi ke channel YouTube Moren 650. Video kali ini saya mau share ganti oli Royal Enfield Siap 650. Jadi di depan saya ini ada 4 botol 4 liter ya. Satu botol itu 1 liter oli Castrol Power One Cruise 15W 50. Oke, pertanyaannya, oli rekomendasinya RE di owner's manual itu yang berapa sih? Oke, kita lihat dulu aja ya. Owner manualnya Royal Enfield, oli yang direkomendasikan itu kita lihat ada di halaman 26 kalau nggak salah. Nah ini jadi oli yang rekomendasi dari RE Owner's Manual tuh ini oli full synthetic 1050. Kapasitas olinya kalau pergantian rutin ganti filter ya 3,1 liter, kalau pengisian awal itu 3,9. Nah ini nih full synthetic 1050. Oke, nah itu rekomendasi dari manualnya RE Interceptor. Kenapa saya pakai Castrol Power One 15W50? Oke, pertama adalah karena setahu saya ya, oli pertama yang dimasukin ke motor saya dari RE Nusantara itu ya ini oli ini, dan mereka bilang ini rekomendasinya 15W50, dan semenjak saya pakai oli itu emang nggak pernah ada isu sih. Ya udah, akhirnya saya lanjut pakai oli ini. Dan selain oli ini, apakah pernah saya pakai oli yang lain? Jawabannya pernah. Motor saya tuh pernah diisiin oli yang ini, viscosity-nya 20-50. Sebenarnya masih oke lah untuk di Indonesia ya, karena 15-20 itu untuk di area tropis atau daerah panas kayak Indonesia or even India tuh masih bisa lah. Karena kalau 10 itu kan buat di daerah dingin ya, Eropa gitu, lagi musim winter gitu, biar mereka starternya gampang, biar encer. Tapi kalau di Indonesia daerah tropis menurut saya sih nggak perlu 10, 15 atau 20. Nah, balik lagi, sebelumnya pernah diisi 20-50. Nah, kalau yang saya rasakan ya, termasuk istri saya sebagai pilihan atau boncenger tuh, mesin tuh rasa lebih panas. Untuk misgear atau salah masuk gigi atau susah masuk gigi enggak sama kayak ini, nggak ada isu, cuman panas. Yang saya rasakan tuh waktu riding itu panas. Nah, makanya kali ini saya mau balikin lagi ke 15-50. Nah, kenapa waktu itu diisi 20-50 ya, karena ya di bengkel itu nggak nyediain oli 15-50. Jadi ya sudah, daripada nggak ada oli dan nggak ada waktu juga buat nyari, akhirnya diisiin 20-50. Tapi ya pengalaman saya kemarin itu terasa lebih panas, rasa di kaki tuh lebih panas. Termasuk istri saya tuh ngerasain kok bonceng kok berasa lebih panas yang mesinnya gitu ya. Oke, waktunya kita ganti oli. Kita ganti sendiri aja, nggak usah ke bengkel. Buat ganti oli mah gampang. Nah, kalau saya biasanya pas ganti oli, kita ganti olinya juga, oli filter juga, jadi bersamaan ya, nggak cuman olinya doang. Nah, ini jadi yang diperlukan selain 3,1 liter oli ya 4 botol ya, dikurangin 100 ml, 900 ml bisa kita simpan buat ganti oli selanjutnya. Pastiin oli filternya ganti juga. Nah, di sini saya punya 4 filter stok, 3 filter ori RE dan 1 ini nih alternatifnya nih, yang Mahle. Harganya waktu itu nggak salah 100 ribuan. Setahu saya bisa masuk, tapi saya belum pernah nyoba sih untuk yang merek Mahle ya. Tapi kalau saya baca-baca di forum India ya, ini bisa, dan ya seharusnya nggak ada isu ya, karena mobil juga banyak kan yang filter itu nggak harus OM merek pabrikannya. Tapi ini saya belum pakai sih, karena oli filter bawaannya atau OM-nya ini saya juga masih ada stok. Nah, ini harganya sekitar 200.000. Saya beli online di seller lokal. Nah, kenapa saya nyetok? Karena saya pernah punya pengalaman ganti oli mesin di bengkel resmi RE Pondok Indah. Mereka tuh nggak punya stok ininya, filternya waktu itu kehabisan, jadi ganti oli tapi filternya nggak diganti. Nah, sempat bingung juga sih, maksudnya di bengkel resmi oli filter olinya habis. Ya udah, akhirnya saya nyetok
sendiri. Kalau misalnya nanti ganti oli sendiri atau di bengkel ya jangan sampai kehabisan filternya, sekalian nyetok lah. Nah sekarang udah banyak kok seller online Tokped, terutama saya beli 200.000. Waktu awal-awal itu bisa sampai 260 kalau saya yang jual, tapi tetap masih nggak make sense ya kalau mau protes ya. Tapi ya, dibandingin filter oli event Toyota Innova atau mobil-mobil Jepang kan murah, tapi ya hukum pasar begitu ya. Kalau populasinya nggak banyak, mereka nggak mencapai nilai ekonomis produksinya ya begitu, mau nggak mau ya kita terima. Tapi untuk oli filter seharga 200.000 menurut saya dibandingin motor moge lainnya ya masih jauh lebih murah lah. Saya coba buktinya sih merek lain. Oke lanjut. Oke, untuk alat-alatnya nggak banyak. Ini gelas takar ukuran 1 liter buat ngukur oli yang 100 ml, biar ini aja pas. Kalau kita bisa kira-kira, tapi lebih aman pakai gelas takar ini. Ini kunci oli filter, saya lupa ukuran berapa, tapi kodenya sih 9037414P. Nah ini kunci pas ukuran 22, kunci ring ya, kunci pas kunci ring ini buat filter ukuran 22 nih. Selain pertama adalah kita posisikan standar tengah ya, mesinnya posisi standar tengah di tempat yang rata biar kelihatan pada saat kita ganti oli, level olinya dari bak ini. Oke, langkah kedua setelah di standar tengah tuh kita manasin mesin dulu, nggak lama sih, supaya warm aja, supaya hangat. Tapi sebelum saya manasin, saya mau buka basket dulu, karena ini kan posisi filter olinya di sini nih, terlindung sama basket. Nah ini saya mau buka dulu, baru kita manasin mesin, baru kita ganti olinya. Oke, kita buka basket dulu. Ada 2 baut, kita bisa buka pakai kunci L, bawaan dari Royal Enfield. Pas kita geser aja kemari. Nah, ini filter olinya, cuman saya lupa buat ngebuka ini, kan kehalang ini nih dudukan bas plate. Nah ini kita kendorin dulu, baru nanti bisa kita turunin biar bisa ngelepas ini. Iya, saya lupa ada 2 kunci di sini. Setelah kita panaskan beberapa menit, 3 menitan lah, kita siap untuk ganti olinya. Tapi kita taruh baki buat nampung oli bekas supaya jangan berceceran, dan pastiin ukurannya harus bisa menampung sekitar 3,1 liter. Karena saya pernah dulu pertama-tama ganti baknya kecilan, jadi luber kemana-mana.
Untuk membuka lubang baut oli di sini saya pakai kunci nomor 13. Saya kasih senter soalnya agak gelap di sini sih. Kelihatan. Oke, setelah terbuka, olinya akan terbuang melalui lubang buangan oli itu. Selanjutnya kita bisa buka filter olinya ini nih. Oke, setelah filter olinya kita lepas, maka biarkan olinya menetes keluar semuanya. Kita diamkan saja, nggak usah buru-buru, biar bersih oli bekasnya. Kemudian baut buangan oli itu kita bersihkan. Jadi tipenya itu magnetik ya. Jadi kotoran-kotoran atau gram-gram logam itu akan menempel di ujung magnet baut itu. Nah, itu wajar kalau ada yang kotor, jadi nggak usah kaget kok kotor. Kita bersihkan aja. Emang fungsinya magnetik itu menangkap partikel-partikel halus itu. Nah, kita bersihkan. Kalau misalnya ada ringnya itu atau washer itu kita ganti, tapi yang bagus ya. Tapi kebetulan kemarin saya nggak ada ringnya, jadi dan saya lihat ring yang masih existing masih bagus, jadi saya pakai dulu aja. Lalu kita siapkan filter olinya. Saya pakai filter OM yang asli Royal Enfield Predator 50. Jangan lupa ini kita buka baut tutup oli atas. Oke, sebelum filter olinya dipasang, saya biasanya ini suka melapisi itu bagian karet filter oli itu pakai oli yang baru ya, tipis-tipis saja. Kemudian saya tuangkan nggak banyak ke dalam filter oli itu, jadi biar nggak kering dalamnya. Dan jangan lupa itu lubang buangan baut oli itu kita bersihkan dari kotoran atau dari sisa-sisa oli yang menetes. Jadi tujuannya tuh misal nih ada tetesan oli, jadi kita tahu kalau itu tetesan oli baru, bukan tetesan oli sisa-sisa sebelumnya gitu. Nah, setelah itu kita pasang filter oli tadi. Saya menggunakan ini kunci untuk buka oli, cuman pada saat pemasangan tuh jangan terlalu kenceng ya. Jadi biasa aja kencangannya, biar biar gampang untuk kita buka dan nggak dol. Jadi nggak harus kenceng banget. Itu
biasa aja. Malah ada yang bilang pakai tangan tuh cukup sebenarnya. Oke, setelah filter oli kepasang, kita sekarang pasang ini baut buangan oli bagian bawah. Kita kencangkan. Nah, ini juga jangan terlalu kenceng, nanti bisa dol. Jadi kira-kira lah, feeling aja. Kita lap lagi kalau masih ada sisa-sisa tetesan oli, biar biar apa ya, biar nggak ada bekas-bekas oli. Karena takutnya tuh kalau sisa oli pas pergantian oli dikira oli bocor, malah ngerepotin, kita malah was-was, padahal kan nggak bocor. Setelah itu kita pasang kembali samguardnya atau bus plate pakai kunci L, kita kencangkan. Oke, lanjut kita ganti dengan oli baru. Saya pakai oli Castrol Power Cruise. Untuk 3 liter pertama tuh saya biasanya menuangkan langsung dari botolnya ya, karena kan udah jelas ya, per botol per liter. Kita bisa lihat dari lubang intipnya yang di bagian mesin tuh sebelah kanan. Nah, untuk yang 100 ml sisa saya menggunakan ini gelas takar ini, biar ukurannya pas aja sih. Level oli bisa kita lihat di sebelah kanan ya, tapi biasanya pada saat setelah kita masukin oli baru itu kelihatannya kan full tuh, kayaknya melebihi dari garis maksimal, padahal olinya belum turun. Jadi nanti setelah kita selesai isi oli, kita tutup buat oli atas, kita panasin dulu mesinnya sebentar. Nah, baru dari itu kita cek levelnya. Setelah kita matikan, nanti olinya akan turun ya, akan turun pelan-pelan. Nah, posisi yang disarankan itu ada di antara batas minimum dan batas maksimum, jadi di tengah-tengah. Cuman kalau saya sih biasanya tuh ada di posisi 3/4 atas, jadi sedikit di atas tengah itu. Nah, caranya yaitu tunggu turun dulu semua. Kalau seandainya kurang bisa kita tambahkan. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like. Terima kasih sudah menonton channel Moren 650.